Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dalam pembelajaran geografi yang mana pada materi pada awal yaitu adalah pada persebaran sumber daya alam. Kelanjutannya kita akan mempelajari di B, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sumber daya kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang mana didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki karakteristik yaitu curah hujannya di atas 1.600 mm per tahun. Dia memiliki tipe iklim A dan B. Kemudian dilihat dari jenis tanahnya ini sangat variatif ya, seperti regosol, latosol, aluvial, dan potsol. Jadi hutan hujan tropis juga terletak jauh dari pasang surut air laut. Maka vegetasinya merupakan tumbuhan yang tidak menggugurkan daun, ya. Jadi hutan ini hijau sepanjang tahun. Ya, kita lihat pada gambar ini ya. Kita lihat dari pepohonan, daunnya, kita lihat pada gambar memiliki hutan yang hijau ya. Nah, hutan hujan tropis ini banyak tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Oke. Kemudian pada hutan rawa ya. Hutan rawa ini memiliki ciri-ciri dengan tanah aluvial ya. Nah, kamu lihat pada gambar, dia selalu tergenang oleh adanya air. Ya. Jadi dia sering dilanda banjir ya. Kemudian vegetasi hutan itu selalu hijau ya, vegetasi hutannya selalu hijau dengan tinggi tumbuhannya itu mencapai 40 meter. Nah, kamu lihat ya dari pepohonannya itu tinggi ya. Kemudian penyebaran hutan rawa itu terletak di belakang hutan pantai ya, pantai. Dia seperti hutan ini tersebar di sepanjang pantai timur seperti yaitu pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Kemudian ada juga yang disebut dengan ada hutan gambut ya. Hutan gambut ini memiliki karakteristik yang mana hutan ini sama dengan hutan hujan tropis, yaitu memiliki iklim A dan B. Kondisi tanahnya juga merupakan tanah argonosol ya. Kemudian kedalaman hutan gambut ini sangat bervariasi ya, mulai dengan rata-rata 150 cm ya. Nah, kamu lihat di situ daerah sebaran hutannya ini biasanya dia terletak di belakang hutan rawa ya, biasa terletak di belakang hutan rawa. Nah, hutan ini terdapat di pegunungan tinggi yaitu seperti di Papua ya, kemudian Sumatera, Kalimantan ya, dan juga terdapat di Riau ya, dan di Riau. Oke. Kemudian pada fungsi dan pokoknya kalau lihat dari
berdasarkan fungsi pokoknya itu juga dibagi lagi ada 3 jenis hutan yang disebut dengan hutan konservasi, kemudian hutan suaka alam, kemudian hutan produksi, ya. Hutan konservasi itu adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu ya, yang memiliki fungsi pokok pengawetan ya, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Seperti pada hutan lindung itu juga adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan ya, sebagai penyangga kehidupan. Dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan ya. Kemudian kita lanjut pada sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Jadi pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Nah, pertama yang kita lihat yaitu pada pertambangan minyak bumi, ya. Nah, minyak bumi ini adalah hasil pada proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam dengan kondisi tekanan dan temperatur. Seperti pada atmosfer yang berupa fase cair atau padat yang termasuk dari aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Jadi, kalau dilihat dari cadangan minyak bumi ini sebagian besar kita temukan di Pulau Sumatera. Sementara itu, sisanya ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Kemudian ada juga pada gas bumi, yaitu gas bumi ini adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam dengan kondisi tekanan dan temperatur atmosfer yang berupa pasak gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Batu bara ya, selanjutnya yaitu kita lihat di situ pada gambar ya, pada gambar di situ terdapat gambar batu bara yang mana batu bara ini adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah ya dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Ya, jadi dari seluruh sumber daya dan cadangan batu bara ini sekitar 50% itu ada di Pulau Sumatera, kemudian 49,5% itu terdapat di Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di pulau lain. Kemudian ada emas dan juga ada perak, yang mana emas dan perak ini adalah merupakan suatu logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar seperti di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ya. Selain itu juga emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian ada tembaga juga yang umumnya biji tembaga di Indonesia ini yaitu terbentuk dengan secara magmatik ya. Yang mana pembentukan endapan magmatik ini dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Yang mana logam tembaganya itu mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi ya. Nah, di mana potensi tembaga ini kalau dilihat dari persebarannya yang ada di Indonesia itu seperti terdapat di Papua ya. Yang mana potensi lainnya juga menyebar juga ada di pulau itu Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada boksit. Nah, itu kamu lihat pada gambar itu adalah boksit, yang mana boksit ini adalah biji utamanya itu pembentuk aluminium
ya, yang mana dia terdiri dari kelompok mineral aluminium, kemudian hidrosida. Di Indonesia, penambangan boksit yang terbesar dan tertua itu yaitu berada di Pulau Bintan. Ya. Kemudian, kita lanjut pada terdapat juga di nikel, yaitu ada gambar nikel. Nikel ini berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Potensi nikel ini ditemukan seperti di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian ada juga pada biji timah ya. Nah, biji timah ini terbentuk akibat proses intrusi magma ya, intrusi magma yang mana potensi timah di Indonesia itu terdapat di Pulau Singkep ya, Pulau Karimun, Jundur hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau Karimata ya. Yang mana dilihat dari terbentuk proses intrusi magma itu, mungkin kalian masih ingat, yaitu intrusi magma itu adalah magma yang mana proses magma yang ingin keluar mencapai permukaan bumi, tapi dia tidak dapat mencapai pada permukaan bumi ya, tetap adanya desakan dari dalam ya. Jadi dia mengendap ya, sehingga membentuklah pada suatu yang disebut dengan batuan. Nah, itulah yang terbentuk akibat dari proses intrusi itu, yaitu pada biji, salah satunya contohnya pada biji timah. Kemudian intan. Intan ini juga adalah suatu kristal ya, yang memiliki juga nilai ekonomi yang sangat tinggi seperti emas tadi. Nah, intan ini termasuk mineral karbon ya, yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Yang mana penambangan intan terbesar di Indonesia itu terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian mangan. Mangan digunakan sebagai proses produksi baja yang potensinya ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ya, kemudian juga selain itu tambang lain yaitu pasir besi, itu terdiri dari suatu mineral opak ya, yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral, yaitu mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan pada Pulau Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba Flores, dan Timur. Ya, nah itulah untuk pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Ibu hanya menjelaskan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali pada pokok bahasan selanjutnya ya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.